Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia menegaskan bahawa Indonesia tidak mau lagi dipaksa-paksa. Wow, paksa apa guys? Jom sama-sama kita semak dulu video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Mengizen. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan selepas ini Indonesia tidak mau lagi dipaksa-paksa. Wow, paksa apa guys? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon terhadap video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Saat ini kita tidak mau dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor pasar. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Desakan dan tekanan asing terkait masalah larangan ekspor bahan mentah sepertinya masih terus berlangsung dan ditahan oleh negara kita, Indonesia. Bahkan Indonesia pun diketahui kini mulai melawan balik bos. Pasalnya, setelah memperingatkan Uni Eropa di Belgia kemarin, Presiden kita Pak Jokowi pun baru-baru ini lagi-lagi menegaskan bahwa Indonesia tidak mau dipaksa untuk ekspor. Indonesia pun tidak mau lagi dipaksa-paksa seperti zaman kolonial dulu. Nah, lantas bagaimanakah penegasan lengkap Indonesia kali ini? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Baru-baru ini secara resmi PM Belanda menyatakan permintaan maafnya atas perbudakan selama 250 tahun di masa lalu. Namun amsyongnya ternyata ada negara yang tidak mau menerima permintaan maafnya bos. Nah loh, negara manakah itu? Apakah termasuk kita Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup panas. Gugus tempur kapal induk China tiba-tiba dikabarkan telah masuk ke laut Filipina bos. Walaupun hanya sebatas untuk latihan militer katanya, tapi ini merupakan sebuah gertakan yang cukup sangar, di mana kabarnya dalam gugus tempur itu terdapat 11 unit kapal-kapal perang yang cukup mematikan. Nah, lantas apakah tujuan mereka sebenarnya dan kapal-kapal perang apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, guys. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Komentar guys. Oke, berita pertama kali ini datang lagi dari Indonesia yang lagi-lagi menegaskan tidak mau lagi dipaksa-paksa oleh negara asing bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Jokowi pun sebenarnya masih benar-benar geram dengan adanya perilaku asing yang mencoba mengatur Indonesia. Pasalnya, setelah menegaskan sikapnya di depan para pemimpin Uni Eropa kemarin, kali ini beliau pun lagi-lagi mengulang penegasan ini dalam paparan di rapat terbuka puncak peringatan Disnatalis UGM 2022 bos. Dalam pidatonya beliau pun menegaskan bahwa masa-masa kolonial telah meninggalkan trauma panjang bagi bangsa kita. Kita dipaksa kerja paksa, kita dipaksa tanam paksa. Namun saat ini, kita tidak mau lagi dipaksa-paksa, termasuk kita tidak mau dipaksa untuk ekspor paksa, ujarnya. Nah, kemudian beliau pun lanjut mengatakan bahwa pada KTT ASEAN Uni Eropa, Indonesia pun telah mempertegas posisinya bahwa dalam kerjasama antar negara tidak sekedar untuk maju bersama tetapi juga maju setara bos. Dan hal ini pun jelas terkait larangan ekspor biji nikel,
di mana maksud Indonesia sebenarnya adalah untuk mendorong hilirisasi atas kekayaan negara, di mana langkah ini diyakini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, bos. Pasalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju. Melalui program hilirisasi atas sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia berpeluang menjadi negara maju dengan nilai tambah di dalam negeri, di mana semua itu harus diperjuangkan dalam percaturan politik internasional, politik global, dan juga diperkuat oleh kapasitas internal di dalam negeri, ujar Presiden Indonesia Pak Joko Widodo. Mantap, mantap jos. Kalau kita tengok ada betulnya apa yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi terhadap speech dia semasa sidangan ASEAN yang berlaku 2-3 minggu yang lepas. Di mana kalau kita tengok cukuplah Indonesia yang suatu ketika dahulu ketika penjajah datang ke Indonesia dan pada ketika itu sanalah berlakunya kerja paksa, tanam paksa dan semua pada masa itu semua dipaksa guys. Dan kalau kita tengok selepas kemerdekaan, selepas daripada semua negara-negara di dunia pada ketika ini, banyak negara yang telah mencapai kemerdekaan. Tetapi kalau kita tengok masih lagi ada certain negara-negara Eropah yang masih lagi mengamalkan, yang mahu menjajah walaupun secara tidak langsung, tetapi kalau kita tengok cara mereka memaksa adalah dengan cara yang halus. Di mana seperti apa yang kita tahu, di mana Indonesia telah pun masuk 2-3 kali sidang di WTO dengan isu bahan mentah di Indonesia, khususnya barang-barang nikel yang diekspor, dan Indonesia melakukan konsep mereka sendiri iaitu ingin melakukan hilirisasi terhadap barang-barang nikel yang keluar daripada Indonesia. Dan biasalah ketidakpuasan hati daripada Uni Europe dan juga menghalang Indonesia, sampailah di dalam persidangan WTO pada baru-baru ini pada Oktober 2022 dikatakan Indonesia kalah semasa persidangan itu. Tetapi secara tegasnya semasa persidangan ASEAN dan yang hadir pada ketika itu ramai pemimpin-pemimpin dunia, dan pada ketika itulah ketika Presiden Indonesia berucap di depan semua pemimpin-pemimpin dunia yang hadir semasa persidangan ASEAN, dan beliau sempat mengatakan bahawa Indonesia tidak mahu lagi dipaksa-paksa dalam pelbagai aspek. Indonesia akan tetap dengan pendirian dia dan tetap dengan keputusan seperti apa yang diumumkan pada sebelum ini. Sebab kita semua sedia faham bahawa Indonesia pengeluaran nikel terbesar di dunia, dan nikel itu daripada Indonesia sendiri. Jadi kalau kita tengok tanggungjawab pemimpin negara Indonesia untuk mempertahankan, memperjuangkan bagaimana untuk menyalurkan bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia dengan cara yang betul guys. Jadi kalau kita ikut dengan cara yang sebelum ini, dikatakan Indonesia hanyalah mendapat keuntungan dalam keadaan persen yang sangat-sangat rendah, dan negara-negara yang membeli nikel daripada Indonesia dikatakan berlipat kali ganda mendapat keuntungan. Dan Indonesia melakukan konsep yang baru dan dikatakan Indonesia mendapat 18 kali ganda keuntungan. Ini menyebabkan negara-negara Uni Europe tidak berpuas hati dengan keuntungan Indonesia. Ialah kalau kita tengok negara-negara Uni Europe ini tidak mahu negara-negara di luar daripada negara mereka lebih untung berbanding dengan negara mereka. Bolehkah macam tu guys? Apa-apa pun guys, kalau kita tengok, aku bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden iaitu Bapak Jokowi. Jangan lagi ada paksa-paksa. Kita sekarang ni hidup zaman kemerdekaan, bukan lagi zaman dijajah sama seperti suatu ketika dahulu. Jadi hak kita untuk kita menyatakan bahawa kita tidak mahu lagi dipaksa-paksa. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.